Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 516. Peluang untuk berinvestasi di Lenovo. Ketua Liu tidak perlu membicarakan rencana masa depan perusahaan sekarang. Saya masih memiliki kepercayaan pada Anda pada bagian itu. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda juga memiliki saham perusahaan ini. Feng Yu tidak yakin berapa banyak saham yang dimiliki Liu Chuanzi sekarang. Dalam kehidupan sebelumnya, saham terbanyak yang dipegang oleh Liu Chuanzi adalah 3,8%. Saya tidak memiliki banyak saham sekarang. Saya hanya punya 1%. Di perusahaan ada beberapa orang lagi yang seperti saya. Pemegang saham utama perusahaan ini masih Chinese Academy of Sciences (CAS), dan sisanya dimiliki oleh karyawan. Feng Yu mengangkat alisnya. Saham sudah dibagikan kepada karyawan. Dia ingat dalam kehidupan sebelumnya, CAS memiliki 65% saham perusahaan dan karyawan, termasuk Liu Chuanzi dan pendiri lainnya, memiliki 35% sisanya. Feng Yu ingin tahu berapa banyak saham yang dimiliki karyawan sekarang. Jika Feng Yu berinvestasi di Lenovo, skenario terbaik adalah menurunkan persentase saham CAS. Tapi CAS tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Lenovo akan segera terdaftar, dan setelah harga saham naik, mereka akan menjual sebagian sahamnya untuk mendapatkan keuntungan. Karena Liu Chuanzi telah mendekati Feng Yu sekarang, itu berarti perusahaan memiliki beberapa masalah keuangan atau tidak memiliki cukup dana. Feng Yu berpikir keras tentang bagaimana dia bisa memiliki lebih banyak saham, bahkan jika dia harus menghabiskan lebih banyak. Di masa depan, margin keuntungan Lenovo mungkin tidak tinggi, tetapi perusahaan akan tetap baik-baik saja. Perusahaan akan mengalihkan dan berinvestasi di banyak bidang untuk mempertahankan laba yang tinggi. Ini semua karena Liu Chuanzi dan timnya. Yang terpenting, CAS hanya menginvestasikan 200.000 RMB di perusahaan pada awalnya dan tidak menghabiskan 1 sen pun setelahnya. 1 dekade kemudian, saham CAS di perusahaan itu bernilai lebih dari 150 miliar RMB. Pengembalian investasi sangat tinggi. Bahkan jika Feng Yu menginvestasikan 100 juta untuk 10% saham di perusahaan, sahamnya akan bernilai lebih dari 20 miliar RMB 10 tahun. Bahkan Warren Buffett tidak bisa mendapatkan pengembalian setinggi itu. Feng Yu telah memutuskan untuk mendapatkan saham sebanyak mungkin, bahkan jika dia harus membayar 2 atau 3 kali lipat untuk saham itu. Industri PC dan TI akan menjadi salah satu bisnis paling menguntungkan dalam 10 tahun mendatang. Ketua Liu, berapa nilai total Lenovo Beijing dan Hong Kong? Nilai Lenovo Hong Kong sekitar 100 juta dolar Hong Kong, dan Lenovo Beijing bernilai sekitar 70 juta RMB. Hah, sedikit sekali. Meskipun dibandingkan dengan investasi awal 200.000 RMB ini beberapa ratus kali lipat, tetapi total nilai pasar kedua perusahaan jauh lebih rendah dari perkiraan Feng Yu. Itu berarti Feng Yu mampu berinvestasi dengan mudah tanpa stres. Bahkan jika dia harus membayar 5 kali lebih banyak untuk sahamnya, 500 juta RMB dapat membeli lebih dari 50% saham. Lalu berapa banyak saham yang mau dijual Lenovo? Feng Yu bertanya. Feng Yu berharap Liu Chuanzi akan memberitahunya bahwa tidak ada batasan. Tapi ini tidak mungkin. Feng Yu berharap persentase saham yang dimilikinya tidak terlalu rendah, seperti 3% atau 5%. Itu tidak akan berarti. Berapa banyak saham yang ingin Anda beli? Liu Chuanzi bertanya. Saya akan membeli semua saham yang Anda jual. Feng Yu dengan percaya diri menjawab. Liu Chuanzi berpikir dalam hatinya. Ini adalah apa yang dia bayangkan. Tetapi ketika dia memberitahu para pemimpinnya hanya menginginkan investasi dan tidak menjual saham mereka. Perusahaan sedang bersiap untuk dicatatkan, dan setelah perusahaan tercatat, harga saham akan meningkat. Bahkan mungkin meningkat beberapa kali lipat. Jika mereka menjual saham perusahaan sekarang, mereka akan rugi besar. Liu Chuanzi telah mengajukan pertanyaan ini untuk menguji Feng Yu. Saya perlu melapor kepada pemimpin saya dan mungkin perlu beberapa hari.
Berapa lama Anda akan berada di Hong Kong? Saya harus berada di Hong Kong untuk sebagian besar tahun ini. Hubungi saya ketika Anda mendapat balasan dari pemimpin Anda. Oh, saya mendengar bahwa Lenovo Hong Kong akan terdaftar di Hong Kong. Saya cukup dekat dengan keluarga Fu Hong Kong dan juga memiliki perusahaan konsultan di sini. Kami seharusnya dapat membantu Anda mendapatkan persetujuan untuk dicantumkan, kata Feng Yu. Itu hebat. Kita bisa menyelamatkan banyak masalah dengan cara ini. Liu Chuanzi tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia terkejut. Bagaimana Feng Yu tahu Lenovo Hong Kong ingin terdaftar di Hong Kong? Ini masih dalam tahap perencanaan, dan hanya manajemen puncak dan beberapa pemimpin di CAS yang mengetahui hal ini. Bagaimana berita ini bocor? Mungkinkah Feng Yu telah menyuap staf manajemen puncak Lenovo di Hong Kong? Tapi itu tidak mungkin. Semua staf manajemen senior adalah orang-orang yang mendirikan Lenovo bersamanya, dan mereka semua memiliki saham perusahaan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk memberitahu orang lain tentang berita ini. Tapi tidak peduli apa, Liu Chuanzi harus menyelidiki bagaimana Feng Yu mendapat berita itu. Dialah yang menyarankan agar Feng Yu berinvestasi di perusahaan. Jika sesuatu terjadi, dialah yang akan disalahkan. Setelah meninggalkan Lenovo Hong Kong, Feng Yu menelepon Wu Zigang untuk menanyakan berapa banyak uang tunai yang dimiliki Tai Hua Trading. Ketika dia mendapat jawaban dari Wu Zigang, Feng Yu merasa lebih percaya diri. Tai Hua Trading memiliki dana yang cukup untuk membeli kedua perusahaan Lenovo. Jika bukan karena Liu Chuanzi dan para pendiri lainnya berbakat tetapi tidak mungkin untuk direkrut, Feng Yu akan menyetujui permintaan Heitaro Nakajima agar Aiwa memasuki pasar PC. Tahun ini Aiwa berhasil mengalahkan Sony di pasar Walkman. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Walkman seri ramping yang diperkenalkan oleh Sony diproduksi oleh Aiwa di awal kehidupan ini. Sony telah menjadi pengikut lagi. Heitaro Nakajima sangat gembira. Dia merasa bahwa penjualan Walkman-nya akan melebihi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dan keuntungan mereka tidak akan kurang dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Pemutar CD juga diperkenalkan ke pasar. Di bawah pengaruh merek Aiwa, penjualan juga berjalan dengan baik. Meski masih belum bisa dibandingkan dengan Sony dan Panasonic, Aiwa memiliki teknologi VCD. Mereka bisa saja menyusul perusahaan lain dalam hal teknologi CD. Kualitas pemutar CD Aiwa tidak kalah dengan perusahaan lainnya, dan mereknya sudah mapan di industri pemutar audio. Ditambah dengan saluran distribusi penjualan yang sudah mapan, tidak ada kekhawatiran bahwa Aiwa akan gagal. Meskipun pemutar CD Aiwa tidak menjadi sangat populer dalam semalam, penjualan telah mencapai target mereka. Pada saat yang sama, pangsa pasar perusahaan lain turun. Perusahaan yang paling terpengaruh adalah Sony. Heitaro Nakajima menjadi lebih ambisius. Aiwa juga mengembangkan video game dan dia ingin memasuki industri PC. Dia telah melakukan riset pasar dan merasa bahwa pasar PC memiliki masa depan yang cerah. Juga insinyur Aiwa yang ada mampu. Jika dia merekrut beberapa talenta lagi dari perusahaan lain, Aiwa juga bisa mendirikan divisi komputer. Meskipun Feng Yu memiliki pandangan jauh ke depan dan dapat memberikan nasihat kepada Heitaro Nakajima tentang industri PC, Feng Yu merasa akan lebih mudah untuk berinvestasi di Lenovo secara langsung. Bagaimanapun, Lenovo adalah ahli di bidang ini. Juga, sampai hari Feng Yu kembali ke kehidupan sekarang, 3 merek komputer terlaris di Jepang adalah merek domestik mereka sendiri. Dell, Apple, Lenovo, dan Samsung tidak bekerja dengan baik di Jepang. Di bidang ini, kebijakan proteksionisme Jepang masih menjadi isu bagi merek asing. Apalagi jika Aiwa masuk ke pasar PC, Sony, Panasonic, dan perusahaan MNC lainnya pasti akan bergandengan tangan menyerang Aiwa. Feng Yu masih belum memiliki sarana untuk bersaing dengan begitu banyak MNC. Feng Yu juga tidak menyangka Aiwa akan sukses dalam pengembangan PC karena mereka akan memulai dari awal. Produk yang mereka kembangkan tidak akan mampu mengungguli kompetitor lainnya. Aiwa harus berkonsentrasi pada peralatan audio. Feng Yu sudah merencanakan arah masa depan Aiwa. Saat Walkman dan CD mencapai puncaknya, Aiwa akan memperkenalkan MP3.
Feng Yu masih mempercayai Lenovo dalam hal industri TI dan PC. Feng Yu harus memiliki saham di Lenovo. Bab 517. Pernah mendengar tentang PC rakitan sendiri? Setelah Feng Yu pergi, Liu Chuanzi berbicara dengan manajemen puncak Lenovo Hong Kong, termasuk sesama pendiri Lenovo. Dia ingin tahu apakah Feng Yu telah menyuap salah satu dari mereka untuk mendapatkan informasi tentang rencana Lenovo Hong Kong untuk terdaftar di bursa saham. Jika Feng Yu tahu tentang ini, maka dia pasti akan menawarkan harga beli yang lebih rendah dan Lenovo akan kalah dalam kesepakatan ini. Tetapi setelah penyelidikan Liu Chuanzi, dia memperhatikan bahwa tidak ada manajemen senior dan pendiri lainnya yang membocorkan informasi ini. Dia merasa bahwa staf manajemen senior ini tidak akan menerima suap Feng Yu. Jika Feng Yu menyuap seseorang di Lenovo, dia seharusnya menyuap Liu Chuanzi. Liu Chuanzi menelepon Beijing dan melapor kepada pemimpinnya. Pemimpin mengetahui bahwa Feng Yu memiliki merek Win and Rain dan merupakan pemegang saham utama Songjiang Motors. Itu berarti Feng Yu punya banyak uang. Feng Yu telah menunjukkan keinginannya untuk membeli saham Lenovo. Mereka harus bisa menjual sahamnya dengan harga tinggi ke Feng Yu. Tentu saja, para pemimpin memberitahu Liu Chuanzi bahwa saham itu tidak dapat dijual kepada Feng Yu. Feng Yu hanya bisa berinvestasi, dan saham mereka akan terdilusi. Namun nilai saham tidak akan diturunkan. Jika Feng Yu berinvestasi lebih banyak, harga saham mereka akan meningkat. Tetapi para pemimpin tidak mempertimbangkan Liu Chuanzi dan para pendiri lainnya. Saham mereka juga akan terdilusi. Manajemen senior dan pendiri adalah orang-orang yang membangun Lenovo. Liu Chuanzi dan yang lainnya telah meminta agar perusahaan direstrukturisasi dan ingin saham diberikan kepada karyawan. CAS telah menyetujui permintaan ini. Namun stok yang diberikan tidak banyak. Padahal, jika saham itu didasarkan pada nilai pasar, itu dianggap jumlah yang cukup besar. Tetapi masih banyak manajemen senior yang mengeluh kepada Liu Chuanzi bahwa perusahaan telah mengeluarkan terlalu sedikit saham. Lihatlah bos-bos perusahaan swasta itu. Mereka tidak mampu dibandingkan dengan mereka, tetapi mereka telah mengambil pinjaman untuk memulai bisnis mereka. Sekarang, mereka berpenghasilan lebih dari staf manajemen senior. Dengan perusahaan swasta sebagai perbandingan, staf manajemen senior merasa tidak seimbang. Begitu mereka mulai memiliki pemikiran seperti itu, sikap mereka akan berubah. Ini termasuk Liu Chuanzi. Dia bertanya-tanya apakah dia meminta terlalu sedikit saham. Penghasilannya terlalu kecil dibandingkan dengan upaya yang dia lakukan di perusahaan ini. Tapi apapun yang terjadi, Liu Chuanzi tidak akan pernah meninggalkan Lenovo. Ini adalah tempat di mana mimpinya dimulai. Dia sangat yakin bahwa dengan kontribusinya kepada perusahaan, dia akan mendapatkan lebih banyak saham di masa depan. Manajer Feng, silakan duduk. Saya telah melaporkan kepada atasan saya, dan mereka mengatakan bahwa Anda dapat berinvestasi di perusahaan. Namun, mereka tidak akan menjual saham perusahaan kepada Anda secara langsung. Liu Chuanzi berkata, Feng Yu sudah memikirkan ini. Seseorang yang memiliki kepercayaan pada perusahaan tidak akan pernah menjual sahamnya sebelum perusahaan tersebut tercatat. Tapi itu umum bagi perusahaan untuk mencari investor sebelum mereka mendaftarkan perusahaan mereka. Inilah mengapa Feng Yu tidak terkejut ketika Liu Chuanzi mengatakan ini. Lalu Ketua Liu, berapa banyak yang bisa saya investasikan dan berapa banyak saham yang akan saya dapatkan? 50 juta untuk 18% saham. Liu Chuanzi memandang Feng Yu. Ketua Liu, apakah Anda bercanda dengan saya? Nilai total kedua perusahaan Lenovo bahkan tidak 180 juta RMB. Saya menginvestasikan 50 juta RMB, dan saya harus mendapatkan setidaknya 21,7% saham. Bagaimana Anda mendapatkan 18% saham ini? Bagaimana Anda melakukan perhitungan? Feng Yu bertanya. Feng Yu tahu bahwa pihak lain pasti akan menaikkan harga dan dia tidak boleh langsung menyetujuinya. Selanjutnya, 18% saham perusahaan terlalu rendah. Karena pihak lain bersedia membiarkan dia memiliki begitu banyak saham, seharusnya tidak ada masalah jika dia meminta lebih banyak.
Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, CAS juga bukan pemegang saham pengendali di Lenovo. CAS hanya pemegang saham terbesar. Itu berarti CAS tidak memerlukan kendali atas Lenovo. Feng Yu juga ingin menguji apakah dia menawarkan jumlah yang sangat tinggi, apakah CAS bersedia menjual saham mereka kepadanya. Feng Yu juga merasa mustahil baginya untuk segera memiliki saham pengendali Lenovo. Liu Chuanzi dan yang lainnya tidak akan pernah setuju. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah jika dia menjadi pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini. Manajer Feng, saya tahu bahwa kedua perusahaan tidak memiliki nilai pasar yang tinggi sekarang. Tetapi perusahaan kami masih memiliki banyak paten teknologi, dan kami memiliki banyak staf berbakat. Juga kami masih memiliki proyek yang belum dievaluasi, yaitu proyek PC kami. Inilah mengapa kami berpikir bahwa 50 juta untuk 18% saham adalah wajar. Liu Chuanzi perlahan menjelaskan. Oh, bukankah proyek PC Lenovo sudah ada cukup lama? Saya telah memberitahu Anda bahwa saya telah membeli komputer Lenovo di China. Jika Feng Yu berada di posisi Liu Chuanzi, dia akan merasa bahwa harga ini terlalu rendah. 50 juta RMB harus mendapatkan paling banyak 10% saham perusahaan. Pasalnya, bisnis PC Lenovo akan menjadi cash cow perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi Liu Chuanzi tidak tahu bahwa PC akan sangat menguntungkan, dan Feng Yu tidak sebodoh itu untuk memberitahunya hal ini. Sebaliknya, Feng Yu berpura-pura tidak bisa menerima persentase yang begitu rendah. Ini berbeda. Dulu, fokus kami bukan pada bisnis PC. Tapi kami akan menyiapkan divisi PC kami untuk fokus pada aspek ini. Bisnis ini akan mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan dan juga akan menghasilkan dividen yang tinggi bagi para pemegang saham. Divisi PC. Apakah Anda memiliki paten terkait? Bisakah Anda memproduksi suku cadang PC? Saya kira apa yang Anda semua lakukan adalah mengimpor beberapa motherboard, chip, hard disk Dell, dan kemudian merakitnya sendiri. Anda kemudian akan menambahkan kartu bahasa Cina di dalamnya dan menyebutnya sebagai produk Anda sendiri. Apakah saya benar? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak orang telah mengejek Lenovo karena mengalihdayakan 90% suku cadang PC dan kemudian meminta pabrik untuk merakitnya. Hanya desain eksterior, konfigurasi, dan perangkat lunak yang dikerjakan oleh mereka. Lenovo sekarang sangat miskin, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memproduksi suku cadang ini. Itu berarti biaya produksi PC akan sangat tinggi. Lenovo juga tidak akan dapat terlibat dalam perang harga dengan perusahaan lain, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menguasai pasar Cina dan Asia. Liu Chuanzi mendengar apa yang dikatakan Feng Yu dan memerah karena malu. Dia tidak berharap Feng Yu tahu tentang ini. Tetapi ketika dia memikirkan bisnis yang dimiliki Feng Yu, dan dia juga pernah menggunakan komputer sebelumnya, seharusnya normal baginya untuk memiliki pengetahuan tentang PC. Kami akan mencari pabrik untuk memproduksi suku cadang untuk kami. Adapun paten, kami akan membeli hak untuk menggunakannya. Dengan cara ini, biaya akan diturunkan, dan produk kami akan lebih kompetitif. Liu Chuanzi mencoba membantah. Feng Yu tersenyum dan bertanya. Ketua Liu, pernahkah Anda mendengar tentang PC rakitan sendiri? Setelah tahun 2000 PC akan memasuki hampir semua rumah tangga. Saat itu, harga laptop masih sangat tinggi, dan PC desktop menjadi pilihan optimal bagi semua orang. Selama waktu itu, selain perusahaan dan lembaga pemerintah, sebagian besar siswa dan keluarga akan pergi ke kompleks retail elektronik untuk meminta seseorang merakit PC untuk mereka. Mereka hanya perlu memberitahu pemilik toko suku cadang dan spesifikasi yang mereka inginkan, dan pemilik toko akan membebankan biaya yang sesuai. PC rakitan sendiri lebih murah daripada PC bermerek beberapa ribu RMB. Meskipun PC bermerek menawarkan garansi, toko juga menyediakan layanan purna jual. Faktanya, toko PC rakitan sendiri menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik daripada perusahaan PC bermerek. Tetapi saat ini, tidak ada PC yang dirakit sendiri. Ini karena kurangnya teknisi terampil di pasar dan suku cadang komputer ini rumit.
Sekarang berbeda dengan masa depan di mana banyak mahasiswa dan bahkan siswa sekolah menengah tahu cara merakit PC mereka sendiri. Liu Chuanzi berhenti sejenak. Apa yang kamu katakan? PC rakitan sendiri. Bab 518. Saya juga punya teknologi. Feng Yu memandang Liu Chuanzi, berpikir betapa bajingan pedesaan. Bahkan tidak tahu apa itu PC rakitan. Ke depan akan ada toko-toko retail yang khusus menjual suku cadang komputer dan kemudian merakitnya untuk pelanggan. Tidakkah menurut Anda mereka dapat menjual PC mereka kepada pelanggan dengan harga lebih rendah tanpa pemasaran dan branding? Selain itu, pelanggan dapat memilih dan memilih suku cadang dan spesifikasi PC mereka. PC akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka daripada mendapatkan paket standar dari perusahaan PC. Feng Yu tersenyum dan menjawab, tren ini baru akan muncul setelah Hong Kong kembali ke China. China masih belum memiliki toko seperti itu sekarang. Feng Yu berkata ini untuk menakut-nakuti Liu Chuanzi dan memberitahunya bahwa dia mungkin tidak menghasilkan uang jika dia memasuki industri PC seperti ini. Bagaimana Lenovo menghasilkan begitu banyak uang dari PC mereka di kehidupan Feng Yu sebelumnya? Pertama, mereka menyewa banyak pabrik sebagai kontraktor untuk menurunkan biaya produksi mereka. Kedua, mereka memanfaatkan status mereka sebagai merek PC milik China dan mendapat dukungan dari pemerintah China. Instansi pemerintah China dan unit terkait semuanya menggunakan PC Lenovo. Merek PC lain tidak memiliki klien sebesar itu, dan penjualan mereka tidak dapat melebihi Lenovo. Lenovo juga merupakan perusahaan yang memulai perang harga dengan merek lain. Lenovo tidak perlu membayar pajak impor yang tinggi kepada pemerintah dan mereka memiliki gerai retail di setiap daerah di China. Ada banyak alasan lain mengapa Lenovo sukses di China. Tentu saja, Liu Chuanzi masih belum memikirkan hal ini. Dia merasa apa yang dikatakan Feng Yu tampaknya masuk akal. Jika seseorang mendirikan toko PC rakitan sendiri, penjualan produk mereka akan terpengaruh. Tetapi kami memiliki teknologi, dan kami dapat membuat perangkat lunak. Juga, kami memahami kebutuhan orang. Kami pasti bisa menghasilkan PC terbaik yang cocok untuk orang Cina. Kami juga merupakan merek PC pertama di China untuk konsumen, dan tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk merebut pasar China. Oleh karena itu, saya pikir produk PC kami akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Secara tidak sadar, Liu Chuanzi berubah dari mendapatkan keuntungan yang tinggi dari produk PC menjadi mendapatkan keuntungan dari produk PC. Keyakinannya mulai goyah. Kamu bilang kamu punya teknologi. Tapi bisakah teknologi Anda dibandingkan dengan teknologi dari negara lain? Saya juga memiliki banyak insinyur yang bekerja untuk saya. Manajer Feng, Anda juga memiliki insinyur elektronik. Apakah Anda berbicara tentang Jiang Wanmeng dan rekan-rekannya dari VCD Angin dan Hujan? Liu Chuanzi bertanya. Ketua Liu juga mengenal Jiang Wanmeng dan rekan-rekannya. Tapi mereka bukan satu-satunya insinyur elektronik yang saya pekerjakan. Apakah pagar itu terpotong di ikat pinggang Anda? Aiwa pagar. Merek Aiwa juga milik saya. Feng Yu bersandar dan menyilangkan kakinya. Merek Aiwa. Perusahaan yang memproduksi Walkman, VCD player, dan pagar. Mata Liu Chuanzi terbuka lebar. Seluruh bangsa tahu bahwa pemutar VCD Aiwa adalah pesaing pemutar VCD Angin dan Hujan. Tapi Liu Chuanzi tidak pernah menyangka kedua merek itu milik orang yang sama. Tapi apa hubungan kedua perusahaan ini dengan Lenovo? Ada banyak jenis insinyur elektronik. Para insinyur yang berspesialisasi dalam pemutar audio, telekomunikasi berbeda dari para insinyur yang berspesialisasi dalam PC. Manajer Feng, bahkan jika Anda memiliki Aiwa dan memiliki banyak insinyur elektronik, itu tidak berarti Anda dapat membuat PC. Liu Chuanzi berkata. Ketua Liu, apa pendapat Anda tentang penyimpanan floppy disk? Feng Yu tiba-tiba bertanya, mengubah topik. Penyimpanan disket. Kapasitas floppy disk telah meningkat. Saat ini, penyimpanan floppy disk standar adalah 1,44 M, tetapi floppy disk 2,88 M sudah tersedia di pasar. Liu Chuanzi adalah seorang ahli di bidang ini. 1,44 M, bahkan jika ini digandakan, itu hanya bisa menyimpan data sederhana.
Itu bahkan tidak bisa menyimpan game PC. Lalu bagaimana menurut Anda jika floppy disk drive diubah menjadi drive CD-ROM? Alat pembaca CD, disk drive optik. Saya yakin Anda akrab dengan ini. Kata Feng Yu, drive CD-ROM sudah ada di pasaran pada tahun 1991. Tetapi drive CD-ROM saat ini sangat lambat dan sangat mahal. Itu tidak umum untuk PC biasa untuk menggunakan drive CD-ROM sekarang. Komputer saat ini menggunakan floppy disk drive, dan ketika Feng Yu mengunjungi toko komputer di Hong Kong, dia melihat sebuah komputer dengan dua floppy disk drive. Satu untuk floppy disk 3,5, dan yang lainnya untuk floppy disk 5,25 yang akan segera usang. Tetapi drive floppy disk ini tidak dapat dibandingkan dengan CD penyimpanan 640 M. CD lebih baik dan lebih cocok untuk menyimpan data, game, film, DL. Ketika drive CD-ROM diluncurkan, Liu Chuanzi juga telah memeriksanya. Tetapi CD-ROM ini terlalu mahal, dan mereka tidak memiliki teknologi terkait. Itu tidak cocok bagi mereka untuk menggunakan drive ini di PC mereka. Tunggu, perusahaan Feng Yu memproduksi pemutar CD dan VCD. Pemutar CD dan VCD terkait dengan drive CD-ROM. Dasar-dasarnya sama. Feng Yu dapat memproduksi CD-ROM. Jika Feng Yu memiliki teknologi optical disk drive, maka ini akan menjadi peluang bagi Lenovo. Mereka akan mampu menghasilkan sebuah PC dengan CD-ROM drive. PC mereka akan menjadi tingkat atas jika dilengkapi dengan perangkat lunak dan CD-ROM. Manajer Feng, Anda memberitahu saya bahwa Anda memegang teknologi untuk CD-ROM. Liu Chuanzi bertanya dengan cemas. Feng Yu mengangguk dan bertanya, apakah sulit untuk mengembangkan teknologi ini? Kecepatan drive CD-ROM tradisional adalah 150 kbps. Standar terbaru adalah 300 kbps dan kami dapat memproduksi drive optik untuk 300 kbps ini. Saya dapat menggunakan teknologi ini untuk berinvestasi di Lenovo dan menyertakan beberapa insinyur yang berspesialisasi dalam bidang ini. Alasan mengapa Heitaro Nakajima ingin memasuki pasar PC adalah karena ketika dia mengembangkan pemutar CD, dia juga melihat ke dalam teknologi CD-ROM. Ini juga mengapa Heitaro Nakajima merasa bahwa membuat PC itu mudah. Dia berpikir bahwa dengan drive CD-ROM ini, dia akan mampu menghasilkan PC yang lebih baik untuk konsumen tingkat atas. Tapi Feng Yu tahu bahwa floppy disk masih mainstream. Terlepas dari itu laptop atau desktop, sebagian besar file masih disimpan di floppy disk. Sama seperti game PC yang dimainkan Feng Yu, 7 laut vertikal dan horizontal. Untuk setiap tahap yang dia selesaikan, dia perlu memasukkan floppy disk baru. Itu terlalu merepotkan. Jika ada CD-ROM, satu CD-ROM akan cukup untuk menyimpan semua file. CD-ROM bahkan bisa menyimpan banyak game. Sudah ada game PC yang menggunakan CD-ROM. Tapi itu hanya untuk publisitas. CD-ROM akan menggantikan floppy disk 3-5 tahun kemudian. Jika ada perusahaan yang memproduksi PC hanya dengan drive CD-ROM sekarang, pasti akan gagal. Tapi Feng Yu tidak memberitahu Heitaro Nakajima tentang ini. Dia hanya menyuruh Heitaro Nakajima untuk membentuk tim untuk meneliti CD-ROM dengan kecepatan lebih tinggi. Itu sudah cukup untuk bisa membuat CD-ROM, tapi dia seharusnya tidak berpikir untuk masuk ke industri PC. Masih mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan begitu banyak pesaing lain saat ini. Komputer tidak seperti Walkman. Toh, merek Aiwa sudah terkenal di kalangan konsumen di Walkman. Feng Yu akhirnya meyakinkan Heitaro Nakajima, tetapi Heitaro Nakajima tidak berniat melanjutkan penelitian pada CD-ROM. Dia ingin fokus pada teknologi pemutar CD. Feng Yu menggunakan alasan ini untuk membeli teknologi CD-ROM darinya. Manajer Feng, saya harus melapor ke atasan saya. Bisakah Anda menunggu 2 hari lagi? Aku akan menghubungimu lagi. Liu Chuanzi perlu mempertimbangkan kembali investasi Feng Yu ke Lenovo. Menggunakan teknologi untuk berinvestasi sama sekali berbeda dengan menggunakan dana untuk berinvestasi. Feng Yu tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah. Tapi jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Bab 519.
Bujukan bagian satu dari dua, Liu Chuanzi tidak akan membiarkan Feng Yu menunggu terlalu lama. Padahal, dialah yang tidak mau menunggu. Semakin awal Feng Yu berinvestasi ke Lenovo, semakin mudah mereka mendapatkan persetujuan untuk listing mereka. Juga, harga saham mereka akan meningkat lebih tinggi. Agar saham perusahaan tercatat naik, diperlukan rencana pengembangan perusahaan yang baik. Jika perusahaan tidak memiliki dana yang diperlukan, apa gunanya rencana pengembangan? Meskipun Lenovo baru terdaftar di Hong Kong, bisnis utama mereka di Hong Kong adalah server dan PC. Jika Lenovo mengumumkan bahwa mereka memiliki teknologi CD-ROM yang canggih dan bisnis PC mereka akan meningkat dan mencapai keuntungan yang tinggi, harga saham akan naik. Setelah Liu Chuanzi melapor kepada pemimpinnya, para pemimpin mengadakan pertemuan untuk membahas hal ini. Kesimpulan mereka adalah mereka setuju untuk membiarkan Feng Yu berinvestasi di Lenovo menggunakan uang tunai dan teknologi. Tetapi mereka ingin Liu Chuanzi mengevaluasi nilai teknologi dengan hati-hati. Karena para petinggi telah setuju, Liu Chuanzi dan para pendiri lainnya berdiskusi untuk mengevaluasi teknologi CD-ROM sebelum memanggil Feng Yu. Manajer Feng, pemegang saham utama kami telah menyetujui Anda untuk berinvestasi dengan teknologi dan uang tunai. Mari kita bahas seberapa berharganya teknologi CD-ROM Anda. Liu Chuanzi tidak bertele-tele. Menurut Ketua Liu, berapa nilai teknologi CD-ROM tercanggih? Feng Yu bertanya. Bagi Feng Yu, teknologi ini tidak terlalu berharga karena Aiwa tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk mengembangkannya. Aiwa telah mengembangkan teknologi CD dan VCD. Tidak banyak upaya yang dilakukan untuk mengembangkan teknologi ini, dan Feng Yu tidak menghabiskan banyak uang untuk membeli teknologi ini dari Aiwa. 1 juta. Liu Chuanzi bertanya. 1 juta dolar Amerika Serikat. Setidaknya 5 juta dolar Amerika Serikat. Feng Yu dengan sengaja berkata. Manajer Feng, saya berbicara tentang RMB. Liu Chuanzi berkata. Kami telah menggunakan RMB dalam negosiasi kami, dan Anda harus tahu tentang ini. Bahkan jika kita membeli hak untuk menggunakan teknologi ini, itu tidak akan memakan banyak biaya. 5 juta dolar Amerika Serikat. Mengapa Anda tidak merampok bank? RMB. 1 juta RMB. Saya pikir Anda tidak tulus. Apakah Anda masih memerlukan saya untuk menyatakan betapa pentingnya teknologi ini bagi Lenovo? Peningkatan ruang penyimpanan adalah arah yang dituju oleh semua perusahaan PC. Anda ingin menyangkal ini? Tidak banyak perusahaan di dunia yang memiliki teknologi CD-ROM generasi kedua ini. Apakah Anda pikir perusahaan barat itu akan menjual hak kepada Anda? Bahkan jika mereka mau menjual, menurut Anda berapa harganya? Feng Yu tertawa dan berkata. Meskipun Feng Yu tidak menghabiskan banyak uang untuk teknologi ini, harganya masih 200.000 dolar Amerika Serikat. Terselubung ke RMB itu juga lebih dari 1,1 juta RMB. Bahkan jika Feng Yu tidak mencari untung, dia juga tidak ingin kehilangan uang. Jika Lenovo mengembangkan teknologi ini sendiri, mereka akan membutuhkan setidaknya 5 juta RMB. Manajer Feng, teknologi berubah sangat cepat. Itu sebabnya kita perlu diskon pada harga kami. Tetapi meskipun kami telah menawarkan harga yang lebih rendah, teknologi ini juga tidak bernilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Apalagi 5 juta dolar Amerika Serikat. Liu Chuanzi tidak senang dengan tawaran balasan Feng Yu. Jika Anda melihat teknologinya saja, mungkin tidak bernilai 5 juta dolar Amerika Serikat. Namun bagi Lenovo, teknologi ini sepadan dengan harganya. Dengan teknologi ini, Lenovo akan mampu menghasilkan PC yang lebih baik. Sebuah PC dengan CD-ROM drive dapat menjual jauh lebih tinggi daripada PC dengan hanya floppy disk drive. Keuntungan dari kesepakatan ini sangat tinggi. Feng Yu tidak berbicara omong kosong. CD-ROM adalah hal baru, dan orang akan merasa ini sangat canggih. Kemampuan penyimpanannya beberapa ratus kali lebih banyak daripada floppy disk. Itu cocok untuk menyimpan banyak dokumen. Sebagian besar organisasi yang membeli komputer sekarang adalah bank dan lembaga pemerintah. Mereka memiliki banyak data, dan floppy disk tidak akan cukup untuk menyimpan data mereka. Dengan CD-ROM, Lenovo akan dapat mengembangkan pasar yang lebih baru dan lebih besar.
Ini sangat penting bagi Lenovo. Selanjutnya, dengan CD-ROM drive, margin keuntungan dari PC mereka akan lebih tinggi. Manajer Feng, ini hanya yang kamu katakan. Apakah Anda dapat menunjukkan kepada saya angka-angka untuk membuktikan bahwa Anda benar? Liu Chuanzi tidak setuju dengan harga Feng Yu. Anda ingin angka. Kemudian saya akan menunjukkan angka-angkanya. Ini adalah biaya produksi drive C-ROM. Ini adalah perbedaan harga antara PC dengan dan tanpa drive CD-ROM. Ini akan menunjukkan kepada Anda berapa banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari drive CD-ROM. Ini adalah angka penjualan PC dengan drive CD-ROM di Hong Kong. Dari tren Anda harus bisa mengatakan bahwa permintaan pasar meningkat. Karena data kita terus bertambah dan bertambah, siapa yang masih mau menggunakan floppy disk untuk menyimpan? Selain itu, CD-ROM dapat digunakan untuk menyimpan video. Bisakah floppy disk melakukan itu? Akan sulit bagi floppy disk untuk menyimpan satu lagu saja. Feng Yu telah melakukan riset pasar. Dia telah menghabiskan sejumlah uang untuk mentabulasi data ini tentang pasar PC Hong Kong. Inilah alasan mengapa dia berani meminta harga tinggi. Ini hanya data Hong Kong. Itu tidak mewakili tempat lain. Pasar terbesar kami adalah China. China dan Hong Kong memiliki perbedaan besar. Liu Chuanzi berkata, Ketua Liu harus tahu dengan jelas berapa nilai teknologi ini. Tapi saya tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Jika Lenovo dapat mengizinkan saya meningkatkan investasi, saya dapat memberikan teknologi ini kepada Lenovo secara gratis. Feng Yu tersenyum. Feng Yu ingin menggunakan teknologi ini untuk membujuk Liu Chuanzi. Tujuan Feng Yu adalah untuk memiliki lebih banyak saham Lenovo. Meski tidak bisa menjadi pemegang saham utama, dia tetap ingin menjadi pemegang saham kedua. Liu Chuanzi memandang Feng Yu. Apa yang dimaksud Feng Yu dengan ini? Berapa banyak yang ingin diinvestasikan Feng Yu baginya untuk memberikan teknologi ini kepada Lenovo secara gratis? Feng Yu ingin menjadi pemegang saham pengendali. Manajer Feng, Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin meningkatkan investasi Anda. Berapa banyak yang ingin Anda investasikan dan berapa banyak saham yang Anda inginkan? Liu Chuanzi bertanya. Ketua Liu, tidakkah Anda berpikir bahwa Anda memiliki terlalu sedikit saham Lenovo? Lenovo bisa sampai seperti sekarang ini semua karena Anda dan para pendiri lainnya, bukan? Apakah Anda tahu berapa banyak saham yang dimiliki insinyur dan peneliti saya di perusahaan saya? Saya memberi Old Jiang Wan Meng 4% dari saham perusahaan. Saya memberikan 10% saham kepada para insinyur di Pagar Aiwa. Mereka bahkan tidak perlu membayar 1 sen pun. Apakah Anda tahu berapa gaji bulanan mereka? 10.000 RMB sebulan. Hanya kepala yang mendapat 10.000 RMB. Sisanya tidak mencapai gaji setinggi itu. Insinyur normal itu hanya mendapatkan 200 RMB sebulan. Feng Yu tidak mengatakan ini terlalu jelas. Dia ingin Liu Chuanzi salah memahami kata-katanya dan mengacaukan pikirannya. Liu Chuanzi tercengang saat dia melihat jari telunjuk Feng Yu yang terangkat. Apa? Feng Yu memberi para insinyurnya begitu banyak saham. Jiang Tua dan yang lainnya memiliki saham perusahaan, dan gaji mereka 10.000 RMB sebulan. Meskipun Liu Chuanzi berasal dari CAS dan mendirikan Lenovo, sebagai kepala perusahaan, gajinya hanya sekitar 1.000 RMB sebulan. Ini masih menggunakan standar Hong Kong. Jika gajinya mengikuti skala gaji China itu akan kurang dari 300 RMB. Perbedaan gaji 10 kali lipat dan saham beberapa kali lipat. Liu Chuanzi tidak bisa menenangkan dirinya. Dia ingat omelan rekan-rekannya yang telah bekerja keras dengannya untuk mendirikan Lenovo. Mereka semua merasa bahwa CAS memberi mereka terlalu sedikit saham. Sekarang, Liu Chuanzi benar-benar ingin berbicara dengan para pemimpin di CAS tentang saham mereka. Tunggu, mengapa Feng Yu memberitahuku ini? Mungkinkah dia akan memberi kita beberapa saham setelah dia berinvestasi di Lenovo? Dia menginginkan saham pengendali. Bab 520. Bujukan bagian 2 dari 2. Liu Chuanzi memandang Feng Yu dan bertanya. Manajer Feng, Anda ingin menjadi pemegang saham pengendali Lenovo.
Jika itu mungkin, mengapa tidak? Liu Chuanzi menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Meskipun Lenovo terdaftar sebagai perusahaan swasta, pada kenyataannya sama dengan perusahaan milik negara itu. Ada banyak hal di perusahaan yang tidak bisa saya ceritakan secara detail. Tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan saham pengendali. Saya hanya ingin mengendalikan saham, dan Anda dapat memiliki semua wewenang untuk menjalankan perusahaan. Selain keuangan, saya tidak akan mengganggu manajemen operasi, Del. Perusahaan dapat membentuk dewan direksi, dan saya akan mendukung Anda untuk menjadi ketua. Feng Yu menunjuk Liu Chuanzi. Apa? Feng Yu tidak mengejar otoritas. Saya akan menjadi ketua perusahaan. Lalu mengapa dia ingin mendapatkan saham pengendali? Liu Chuanzi belum pernah mendengar tentang seseorang yang tidak ingin bertanggung jawab. Apakah Feng Yu menipunya atau dia mengatakan yang sebenarnya? Feng Yu melihat Liu Chuanzi meragukan kata-katanya, dan dia tertawa. Ketua Liu, pernahkah Anda mendengar tentang perusahaan Lehaha? Leha, perusahaan yang menjual suplemen kesehatan anak. Saya pernah mendengar tentang perusahaan ini sebelumnya. Mengapa? Liu Chuanzi linglung. Feng Yu mengubah topik terlalu cepat. Kami berbicara tentang Lenovo, dan dia tiba-tiba berbicara tentang Lehaha. Saya adalah pemegang saham utama Lehaha. Lehaha tidak memiliki dewan direksi, tetapi ada direktur eksekutif untuk membuat keputusan manajerial. Direktur eksekutif ini adalah mantan bos Lehaha, Zhong Qingxian. Saya hanya memiliki gelar wakil manajer umum di sana. Saya tidak memiliki tugas atau tanggung jawab di sana. Saya hanya memberikan beberapa saran kepada Zhong Qingxian dan tidak pernah mengganggu keputusannya. Liu Chuanzi menatap Feng Yu dengan kaget. Feng Yu juga pemegang saham terbesar Lehaha. Manajer Feng ini terlibat dalam terlalu banyak bisnis. Meskipun Liu Chuanzi tidak berkecimpung dalam industri suplemen kesehatan, dia tahu bahwa penjualan Lehaha luar biasa. Akankah perusahaan dengan penjualan yang baik memiliki keuntungan yang rendah? Feng Yu tidak ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas perusahaan semacam itu. Mengapa? Kamu tidak percaya padaku? Haruskah? Liu Chuanzi bertanya balik pada Feng Yu. Karena Anda mengenal Jiang Tua secara pribadi, Anda dapat bertanya kepadanya apakah saya pernah mengganggu operasi Aiwa Electronics. Selain Departemen Keuangan, manajer Jiang adalah orang yang membuat semua keputusan tentang perekrutan staf. Dia tidak pernah menanyakan apapun padaku. Kemampuan satu orang terbatas. Saya tidak dapat memantau semua perusahaan saya dengan cermat. Bahkan, saya tidak ingin mengelola perusahaan apapun. Ini sama dengan Lenovo setelah saya menjadi pemegang saham utama. Bagi Anda, 1 atau 200 juta mungkin tampak seperti jumlah uang yang cukup besar. Tapi aku bisa kehilangan jumlah ini. Liu Chuanzi hampir tersedak saat Feng Yu mengatakan ini. Feng Yu terlalu sombong. Mampukah rugi 1 atau 200 juta? Tetapi ketika Liu Chuanzi berpikir kembali, ini memang benar. Manajer Feng ini memiliki terlalu banyak bisnis, dan semua perusahaan mendapat untung besar. Semua perusahaan yang disebutkan oleh Feng Yu memiliki nilai pasar lebih dari 200 juta. Manajer Feng, apa rencanamu? Liu Chuanzi menyipitkan matanya dan bertanya. Bantu saya mendapatkan sebagian besar saham dari investasi saya. Selama total saham yang dimiliki oleh kami berdua lebih dari 51%, kami tidak perlu mendengarkan Akademi Ilmu Pengetahuan China. Sejujurnya, para pemimpin di sana tidak tahu bagaimana berbisnis. Jika Anda tidak berada di perusahaan ini, saya tidak akan pernah mempertimbangkan untuk berinvestasi di Lenovo. Feng Yu telah mencoba memburu Liu Chuanzi melalui telepon sebelumnya. Tapi Liu Chuanzi telah menolaknya. Ini karena perusahaan Lenovo telah setuju untuk menerbitkan saham kepadanya. Tetapi saham yang diberikan kepadanya tidak dapat memuaskannya. Dibandingkan dengan para eksekutif senior di perusahaan Feng Yu, Liu Chuanzi benar-benar kecewa dengan para pemimpinnya. Sekarang, Feng Yu telah membuat segalanya menjadi sangat jelas. Dia membutuhkan Liu Chuanzi untuk membantunya mendapatkan lebih banyak saham. Uang tidak menjadi masalah. Setelah itu, dia akan membiarkan Liu Chuanzi otoritas atas perusahaan dan uang. Ada dua pilihan di depan Liu Chuanzi.
Salah satunya adalah untuk membantu Feng Yu, dan di masa depan, dia akan menjadi orang yang paling berwenang di Lenovo. Para pejabat itu, yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis, tidak dapat mencampuri keputusannya. Dia juga akan mendapatkan keuntungan pribadi. Kedua, dia tidak membantu Feng Yu. Kemudian setelah Feng Yu akan membencinya. Dia akan kehilangan kesempatan besar. Semua rencana dan impian dalam hatinya tidak akan terpenuhi. Manajer Feng, Anda mengatakan bahwa insinyur senior di perusahaan Anda akan mendapatkan saham sebagai hadiah dan bonus. Liu Chuanzi telah membuat keputusannya. Tentu saja, Lenovo juga akan sama. Saya akan menyarankan ini selama rapat pemegang saham. Saya tidak bisa menjamin berapa banyak saham yang bisa Anda dapatkan, tapi menurut saya 1% saham yang Anda miliki terlalu sedikit. Itu harus setidaknya 3%. Perintis lainnya juga harus mendapatkan beberapa bagian sebagai hadiah. Liu Chuanzi bersinar. Feng Yu begitu murah hati untuk memberi mereka begitu banyak saham. Dia menghitung dalam hatinya. Saham yang dimiliki oleh sisa pendiri dan dia berjumlah sekitar 8%. Dia ingin memperjuangkan klausul bahwa saham mereka tidak akan terdilusi setelah Feng Yu berinvestasi di perusahaan. Mereka ingin mempertahankan 8% saham mereka di perusahaan. Namun, Feng Yu akan memberi mereka lebih dari yang mereka harapkan. Tapi bagaimana seharusnya Liu Chuanzi melapor kepada pemimpinnya di CAS? Ini adalah masalah. Dia sebelumnya mengatakan kepada para pemimpinnya bahwa Lenovo hanya membutuhkan 50 juta RMB untuk mendirikan divisi komputer. Bagaimana dia harus membuat para pemimpin setuju untuk membiarkan Feng Yu menginvestasikan lebih dari 100 juta RMB? Bahkan dengan teknologi CD-ROM, para pemimpin juga tidak akan setuju dengan hal ini. Perusahaan masih menghasilkan keuntungan dan mengapa mereka harus mengizinkan seseorang untuk berinvestasi di perusahaan dan mencairkan saham mereka? Melihat Liu Chuanzi menjadi tenang lagi, Feng Yu bertanya. Ketua Liu, apakah Anda memiliki beberapa kekhawatiran? Ini terlalu sulit. Investasi Anda terlalu besar, dan para pemimpin mungkin tidak setuju. Teknologi CD-ROM tidak akan cukup untuk membujuk mereka. Bagaimana jika Anda memberitahu para pemimpin bahwa saya masih pemegang saham terbesar ketiga Microsoft? Feng Yu tersenyum. Hah? Apa katamu? Pemegang saham terbesar ketiga dari perusahaan apa? Liu Chuanzi mengira dia salah dengar. AS Microsoft. Perusahaan yang membuat sistem operasi Windows. Feng Yu menjelaskan. Kamu adalah pemegang saham Microsoft. Saya pemegang saham terbesar ketiga. Saya tidak memiliki saham ekuitas dan tidak memiliki hak suara. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membentuk kemitraan antara Microsoft dan Lenovo. Microsoft Windows adalah sistem operasi paling populer untuk produsen PC. Microsoft juga telah menghasilkan banyak perangkat lunak aplikasi yang hebat. Jika kami dapat berkolaborasi dengan Microsoft untuk menghasilkan versi Cina dari perangkat lunak aplikasi tersebut, menurut Anda berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh Lenovo? Napas Liu Chuanzi menjadi cepat. Dia bisa melihat peluang dan keuntungan jika kesepakatan ini berhasil. Jika mereka dapat bermitra dengan perusahaan perangkat lunak top ini, Microsoft, Lenovo akan mendapat banyak manfaat. Tidak hanya untung besar, Lenovo juga bisa meningkatkan teknologinya. Liu Chuanzi akan memiliki kepercayaan diri untuk mengambil alih pasar Cina. Manajer Feng, saya tahu bagaimana bernegosiasi dengan para pemimpin. Bisakah Anda memberitahu saya berapa jumlah minimum saham yang ingin Anda miliki? 35%. Semakin banyak, semakin meriah. Saya dapat membayar lebih jika diperlukan. Jika CAS bersedia menjual saya semua saham mereka, saya bersedia membayar mereka 4 kali lipat dari nilai pasar. Saya berharap proporsi saham CAS akan diturunkan menjadi di bawah 50%. Dengan 35% saham di tangan, Feng Yu dapat mencegah satu orang atau pihak menjadi satu-satunya suara dalam rapat pemegang saham. Adapun untuk menjadi pemegang saham pengendali, Feng Yu tidak terlalu berharap banyak. Jika Feng Yu bisa menjadi pemegang saham pengendali, tidak apa-apa. Tapi tidak masalah jika dia tidak menjadi pemegang saham pengendali. Tentu saja,
Jika dia bisa memiliki lebih banyak saham, dia tidak keberatan membayar harga premium untuk saham itu. Dia akan mendapatkan kembali 10 kali lipat dari jumlah yang dia keluarkan hari ini dalam waktu 2 tahun. Bagus. Manajer Feng, saya pikir kami telah mencapai konsensus awal. Saya harap Anda dapat melakukan perjalanan ke Beijing untuk berbicara dengan para pemimpin dari CAS. Tidak masalah. Itu diselesaikan kalau begitu. Feng Yu tersenyum. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.